Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dunsana Podcast Siajo dimanapun berada, hari ini kita jumpa lagi di Podcast Siajo, podcast yang edukatif, inspiratif, dan informatif, podcastnya orang Piaman. Hari ini kita akan kota lama kembali dengan salah seorang narasumber kita, yang mana beliau ini kalau dilihat dari CV-nya ada 3 yang perlu kita catat. Pertama, beliau ini adalah founder dari Fan Integrated Service Agency. Kemudian dia juga founder dari OAC Academy. Dan yang terakhir ini yang terbaru, beliau juga seorang CEO di Info Sumbar. Nah, kita akan ajak tamu kita ini untuk kota lama. Nah, beliau adalah Fembi Fernando. Assalamualaikum Bang Fembi. Waalaikumsalam. Apa kabar Ji? Alhamdulillah Bang. Bang Fembi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Bang, Oh, nanti pakai bahasa Minang apa bahasa Indonesia Ji? pakai bahasa Indonesia lah Bang. Tapi kalau ada Pakai istilah-istilah bahasa Indonesia. Minang boleh juga. Oke. Siap. Ya, mudah-mudahan yang nonton se-Indonesia Bang. Amin. Ini Bang. Nah, dari 3 hal tadi Bang yang di awal saya sampaikan tadi kan, dari yang Abang sudah lakukan di 3 tempat tadi, mana sih? Nah, kita langsung saja nih Bang, yang mana sih yang enak dari 3 tempat tadi? Kalau bicara enak sebenarnya yang namanya kerja nggak ada yang enak sih. Nah, Bukan cuman terbalik, kan Bang. kita mencoba berkreasi dari apa yang kita kerjakan gitu. Kalau untuk yang dari Fean, sebenarnya Fean itu awalnya adalah cikal bakalnya OAC Academy sendiri. Nah, dulu itu Fean itu kita munculkan ketika saya sama istri itu masih bekerja di Jakarta. Waktu itu kita akan membuat semacam agensi penerjemahan dan juga kursus juga, tapi itu di Jakarta waktu itu. Nah, cuman di akhir 2017 kita mencoba untuk bersama-sama dengan beberapa rekan yang lain itu menyusun konsep baru, dan akhirnya lahirlah konsep OAC Academy. Nah, jadi memang untuk Fean itu saat ini memang lebih banyak ke agensi untuk penerjemahan dan interpreting, juru bahasa. Nah, dan untuk kursus bahasanya sendiri itu sekarang kita lebih banyak ke OAC Academy. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Nah, Jadi OAC Academy sendiri. Jadi Fean ini awal asal muasalnya dari OAC. Iya, memang cikal bakal dari awal OAC Academy itu memang dari Fean. Kita pengembangan sebenarnya. Jadi awalnya Fean itu kita buka untuk kursus awalnya di Jakarta. Dengan konsep dasar itu kita memang memakai co-working space dulu yang di Jakarta. Cuman karena pada saat itu kurang berkembang, dan memang kita lebih banyak ke beberapa kantor-kantor pada saat itu. Nah, akhirnya muncullah ide untuk mengembangkan kembali Fean, lebih lebih variatif pada saat itu. Nah, muncullah ide untuk membuat OAC Academy. Pada saat itu niatannya untuk OAC Academy memang kita ingin pulang kampung. Jadi Berarti dari memang Jakarta. OAC ini niatnya memang tidak di Jakarta lagi gitu ya Bang? Ya, niatnya memang pada saat itu kita mau pulang mengembangkan daerah dan juga
pengembangan program-program yang bisa kita kerjakan di kampung halaman. Nah, jadi itu kita kembangkan lagi VN-nya dan akhirnya kita putuskan untuk namanya itu adalah OASI Academy. Nah, jadi seperti itu. Oke, berarti saya sendiri sempat salah kaprah berarti tentang Fean. Saya kira Fean ini lebih ke desain. Nah, jadi Gimana Bang, gimana? karena pada saat di 2017 itu kan programnya Fean sendiri sudah kita kembangkan ke arah ke OASI Academy. Nah, di sana untuk kegiatannya sendiri ada beberapa kegiatan mulai dari Nagari Bahasa Inggris, Nagari Digital, dan Nagari Sehat pada saat itu programnya. Nah, Fean sendiri otomatis sudah tidak ada kegiatan. Di 2020 kemarin, akhirnya mereknya Fean ini saya pakai kembali. Saya pakai kembali untuk jasa desain arsitektur yang memang gitu. sedang saya kembangkan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi Berarti ada pergeseran lah. awalnya bukan desain untuk arsitektur gitu ya Bang ya? Bukan. Okay. Nah, cuman karena memang pada saat OASI Academy sudah berdiri, program Fean yang pertama itu adalah program bahasa dan juru bahasa, kita alihkan. Nah, jadi untuk mereknya Fean sendiri sekarang kita gunakan untuk konsultan arsitektur. Jadi seperti itu. Pusatnya masih di Jakarta atau sudah pindah juga ke Padang? Sudah di Padang, full Fean, sekarang kita. full semuanya di Padang sekarang. Iya. Nah, berarti artinya Fean pun tidak vakum berarti ya Bang ya? Belum vakum. Sampai saat ini kita masih berkegiatan ya, walaupun nggak banyak lah ya, tapi 1-2 kita untuk setiap bulannya tetap berkegiatan, tetap membuat desain-desain bangunan yang mungkin ada permintaan seperti itu. Oke Bang, dari Fean kita pindah nih ke yang sekarang, OAC. Nah, kalau dilihat kalau dari Bang Fembi sendiri kan background-nya kan bukan dari inilah pendidikannya kan bukan dari bahasa Inggris begitu. Ya walaupun tidak harus bahasa Inggris background-nya. Tapi kenapa kemudian mendirikan OAC Academy itu? Atau yang sebelumnya Fean gitu. Apa sih yang dituju begitu? Oke. Sebenarnya untuk yang program bahasa ini saya lebih mendukung kegiatan dari istri. Nah, karena sebenarnya kan yang basic bahasa Inggris itu sebenarnya kan istri. Nah, jadi saya mencoba OASI Academy sendiri. Nah, jadi seperti itu. Dan memang kan untuk yang OASI Academy kita kan bareng-bareng itu dengan beberapa rekan yang lain. Termasuk contoh kegiatan yang Nagari Digital. Nah, Nagari Digital itu kan sebenarnya kita lebih banyak membahas tentang literasi digital dan juga hal-hal yang mungkin sekiranya bisa kita kembangkan di nagari-nagari yang tempat kita berkegiatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kan kalau ekspertisnya, Abang kan nggak ada ekspertis di bidang IT, tapi ada rekan-rekan yang ikut dalam program OASI Academy untuk pengembangan nagari digital ini, seperti itu. Kalau boleh tahu Bang, OASI Academy ini berlokasi di mana? Kantor pusatnya atau misalkan tempat belajarnya begitu? Pada saat kami menginisiasi program, itu kegiatan awalnya kan di Batu Sangkar. Nah, hanya saja berjalannya waktu, kegiatan di Batu Sangkar vakum, dan ketambahan sejak pandemi di 2020, kegiatan belajar mengajar rata-rata kebanyakan online, jadi kita
memindahkan semua kegiatan itu ke Kota Padang. Jadi untuk saat ini fokus kita untuk OAC Academy sendiri lebih banyak di Kota Padang seperti itu. Berarti kelas-kelas ininya tetap jalan berarti Bang? Kelas-kelas bimbingannya atau Untuk saat ini untuk saat ini kita kelas online yang kita jalankan dan itu saat ini masih berjalan. Nah, bedanya OAC ini apa dengan yang lain gitu? Dengan yang sejenis gitu? Sebenarnya pada saat awal kita bergerak di 2018 awal, kita kan sebenarnya membuat program itu ada 3. Nah, jadi ada selain belajar bahasa Inggris, kita juga ada Nagari Digital dan juga Nagari Sehat. Nah, dari 2 program ini sebenarnya Nagari Sehat dan Nagari Digital kita memberikan sosialisasi juga kepada para peserta yang ikut belajar di Nagari Bahasa Inggris. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya pembekalan yang kita berikan kepada peserta yang ikut di OAC Academy pada saat pertama kali kita buat itu. Nah, siswa-siswa yang belajar di OAC Academy dulu kita berikan pembekalan. Nah, rata-rata kan dulu memang target kita kan mahasiswa ya, mahasiswa yang biasanya mereka sudah di semester akhir ataupun baru lulus. Nah, kita memberikan pembekalan-pembekalan agar mereka punya insight, punya wawasan lebih. Jadi ketika selesai dari OAC Academy, mereka punya tambahan wawasan gitu. Contohnya kegiatan yang kita lakukan itu seperti hidroponik dan aquaponik. Ya. Yang saya sering lihat itu postingan Bang Fembi. Secara kegiatan kan sebenarnya itu sederhana yang kita berikan. Bukan sebuah usaha hidroponik aquasite yang kita berikan. Teman-teman itu punya wawasan gitu loh. Oh, ternyata saya bisa melakukan ini setelah dari OAC Academy. Nah, jadi seperti itu. Dan tidak hanya untuk yang hidroponik dan aquaponik ini sebenarnya cuma trigger, hanya pemantik. Mereka bisa mengembangkan hal-hal lain yang mungkin di sekitar rumah mereka, di sekitar kampung mereka ada Bisa gitu. Nah, dikembangkan gitu silakan ya, nanti mereka kembangkan. Nah, jadi seperti itu. Betul. Nah, jadi Nagari Digital dan Nagari Sehat tadi itu hanya pemantik saja. Kita hanya mencoba membuka wawasan dari teman-teman dan peserta yang belajar di OAC Academy. Jadi seperti itu. Jadi selain mereka belajar bahasa Inggris, ketika datang mereka juga belajar berbagai hal yang mungkin bisa mereka lakukan setelah mereka selesai belajar dari OAC Academy. Jadi seperti itu. Oke, menarik sekali ini Bang. Kalau misalkan untuk yang sekarang Bang, ya OAC Academy untuk yang sekarang ini bisa diikuti oleh level mana saja Bang? Mungkin dari anak-anak kah atau punya batas usia tertentu? Ya. Nah, jadi pasca pandemi sebenarnya sejak 2020 kita memang sudah mengembangkan diri untuk peserta didik. Kita buka mulai dari anak-anak SD, SMP, hingga pekerja sekalipun ada gitu. Nah, ragam dari yang belajar pun ada. Kita selain sebelumnya kan kita hanya general English, juga IELTS. Karena memang banyak juga dari permintaan dari orang-orang untuk membuka IELTS sendiri gitu. Ada yang mereka ingin belajar IELTS, nah ya udah kita coba tampung dan kita bantu. Jadi seperti itu. Nah, memang pasca pandemi karena memang basisnya lebih banyak online, jadi sekarang itu untuk hal-hal lain yang seperti Nagari Digital dan Nagari Sehat tadi
untuk saat ini kita vakumkan dulu. Jadi kita tidak Vakum tidak dulu. membuat kegiatan itu gitu. Karena kembali lagi kalau misalnya kita membuat kegiatan yang nagari digital dan nagari sehat, kita harus apa ya ibaratnya ya harus ngumpul dulu lah. Ya, Nah, dulu harus kan ada. OIC Academy ini konsepnya adalah menginap kan awalnya. Oh, jadi Nah, untuk saat ini kan menginap dengan begitu. Jadi mereka menginap iya, di tempat di tempatnya OAC gitu. iya, kalau dulu kan di Batu Sangkar, Hmm. kita inapkan itu di rumah-rumah warga dulu itu. Nah, jadi konsepnya itu memang pada saat awal itu selain kita juga memberdayakan warga-warga sekitar, rumah-rumah warga sekitar. Berarti Nah, jadi memang ini seperti ya Bang itu. ya. Berarti memang eh, OAC itu menyiapkan satu nagari begitu yang digandeng begitu ya Bang ya. Betul, betul. Kita siapkan satu nagari, kita gandeng warganya yang sekiranya kamarnya ada yang bisa kita manfaatkan. Nah, kita akan bukakan kamar tersebut, jadi siswa menginap di rumah warga tersebut. Nah, jadi seperti Jadi itu. kalau boleh tahu coba nagarinya yang beruntung waktu itu apa? Atau memang di situ kampungnya Abang Oh, atau gimana? ya, dulu itu kita buat di Nagari Gurun, di Kecamatan Sungai Tarap, Tanah Datar. Nah, kebetulan di sana juga kampung kampung saya juga gitu. Dan orang apa ya jatuhnya ya? Kampung orang tua lah, kampung orang tua. Jadi kita coba untuk memanfaatkan situasi di mana kampung tersebut sebenarnya kan banyak perantau. Banyak perantau, kamar-kamar banyak yang kosong. Nah, itulah yang dulu itu kita coba manfaatkan sehingga kegiatan kita juga menjadi eh, apa ya pemberdayaan juga bagi masyarakat sekitar. Mereka juga mendapatkan pemasukan dari kegiatan yang kita buat seperti itu. Sangat luar biasa sekali ini. Oke Bang. Nah, rasanya dari OAC, nah yang terakhir nih Bang, kita loncat lagi ke yang terakhir yang sedang ini abang inilah abang kelola begitu tentang info sumber. Mulainya kan Iya, Desember Bang, Desember 2020 ya kan? iya. Nah, apa sih yang melatar belakangi kemudian info sumber hadir gitu Bang sebagai alternatif media informasi dan juga promosi gitu. Dalam beberapa bulan kemudian langsung saya rasa sudah bisa dikatakan langsung sangat melejit gitu. Baik di Instagram, di Oke. YouTube juga. Uh, uh, Sebenarnya untuk info sumber sendiri kan sudah berjalan 10 tahun. Nah, info sumber sendiri kan hadir di 2020 dengan platform awal itu adalah Twitter. Nah, jadi dulu foundernya saudara Hafiz, uh, beliau Bentar pada Bang, saat itu eh, hmm, Abang Hafiz ini yang dari ini juga kah? Spartak juga kah? bukan, Oh bukan. bukan, oh bukan. Uh, beliau waktu mendirikan itu sedang S2, menempuh pendidikan S2 di Unpad pada saat itu, di 2010. Nah, jadi latar belakang tersebut, Hafiz ingin membuat sebuah platform di mana masyarakat Sumatera Barat pada saat itu Twitter sedang kencang juga kan waktu itu. Nah, Hafiz ingin mendapat bagaimana caranya masyarakat Sumatera Barat yang khususnya yang aktif di platform Twitter mendapatkan info dari kampung halamannya juga. Nah, akhirnya dibuatlah Twitter Info Sumbar pada saat itu dengan format kegiatannya adalah melaporkan berbagai informasi, kejadian, bencana, lalu lintas pada saat itu, cuaca. Nah, akhirnya komunikasi itu berjalan. Informasi-informasi yang didapat itu baik dari rantau maupun dari ranah itu semua tersambung. Nah, itulah tujuan awal Info Sumbar itu dibentuk oleh saudara Hafiz waktu itu. Jadi kalau Nah, sekarang
pindah media saja begitu Bang? Atau di Twitter Sebenarnya masih? bukan sebenarnya bukan pindah, cuman eh, sejak 2010 bergerak lahir, lalu dibuat Facebooknya Infosumbar, dan lalu 2014 lahirlah Instagramnya Infosumbar. Nah, jadi semua platform itu dimaksimalkan, baik di Instagram, Twitter, Facebook, kita maksimalkan semua sebagai jembatan informasi bagi warga Sumatera Barat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak hanya bergantung pada satu platform, tapi semua platform kita maksimalkan agar arus informasi yang ada di dunia maya itu dapat diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, baik di ranah maupun di rantau. Jadi seperti itu. Oke Bang. Kalau boleh tahu, kalau dari Abang lihat ini ya, kan untuk akun-akun yang seperti itu di Sumbar di Sumatera Barat begitu, yang memberitakan hal yang seperti yang diberitakan juga oleh Info Sumbar kan ada, yang lain pun ada begitu. Nah, kalau Abang mau bisa memberikan Iya, ini bedanya dengan di Info Sumbar apa gitu Bang? ya. Eh, yang membuat Infosumbar itu berbeda dengan yang lain sebenarnya adalah dari sisi konten. Nah, yang pertama itu kita dari tim Infosumbar berusaha untuk membuat konten yang seinformatif mungkin. Nah, selain dari postingan yang ibaratnya feedback dari masyarakat, nah karena base kita adalah apa namanya citizen journalism. Nah, base-nya kan kita sebenarnya citizen journalism. Selain dari citizen journalism sendiri, kita juga mengembangkan konten-konten sendiri yang memang kita produksi. Kontennya beragam, mulai dari infografis, video-video yang informasi yang kita berikan itu tidak hanya sekedar, jadi kita juga memberikan informasi. Halo Ji. Agak agak ini sinyal sedikit Bang. Ya. Nah, berarti bedanya mungkin kalau untuk informasi yang basicnya artinya wartawannya masyarakat gitu kan mungkin hampir sama. Yang beda kan nanti seperti apa infografik begitu ya Bang ya. Ya, Ya yang menjadi terobosan dari info sumbar gitu kan. Kemudian liputan-liputan yang kalau betul. saya pun Nah, kita ngikuti itu juga liputannya menarik, banyak ada yang tempat bersejarah, tempat wisata kan, ada yang ya, kedai makan itu yang lapau nasi apa onang. ya. Itu Nah, itu keren itu Bang. hal-hal itu yang sebenarnya kita coba untuk angkat gitu loh. Jadi potensi-potensi itu yang kita coba angkat dari postingan-postingan yang ada di Infosumbar. Nah, semuanya kita maksimalkan dengan kekuatan media sosial yang kita punya. Jadi tidak hanya di Instagram, kita juga post di Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini yang pertanyaan terakhir nih Bang. Mengingat waktu juga. Kalau dari yang sudah Abang secara langsung terjun begitu kan sebagai CEO-nya Info Sumbar terhadap dunia media atau informasi digital lah saat sekarang ini khususnya di Sumbar atau di Padang, tantangannya apa Bang? Uh, Sebenarnya kalau dari yang kita kita perbuat gitu ya,
Sebenarnya tantangannya itu keakuratan informasi yang kita berikan. Jadi seperti itu. Karena ya mungkin Aji tahu sendirilah sekarang itu yang namanya hoax bertebaran di mana-mana gitu kan. Nah, jadi kita benar-benar menjunjung tinggi apa namanya detail dari informasi yang akan kita berikan. Nah, kita kita harus meng-cross check dulu ini informasi benar atau tidak. Nah, mungkin sekali dua kali mungkin kadang-kadang kita juga sempat apa ya ibaratnya terdistrak informasi ini dan harus kita take down berita tersebut. Karena memang kembali lagi kita juga harus mencek kebenaran dari kejadian tersebut gitu. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita. Jadi dan juga kita terus mencoba mengembangkan bagaimana caranya memberikan informasi kepada apa ya, dua sisi gitu. Jadi semua informasi itu berimbang. Jelas, berimbang seperti itu. Dan memang apa ya, tantangan lainnya memang ya contohnya sendiri seperti kalau misalnya Aji mengikuti beberapa postingan kita yang terkait COVID, nah itu juga menjadi tantangan tersendiri juga bagi kita gitu. Karena ya kembali lagi gitu, kalau misalnya dibilang COVID itu tidak ada ya Beragam, kondisi rumah sakit beragam ini Bang, beragam komentar gitu kan kalau sudah tentang COVID. Beragam pandangan ya, beragam pandangan pemikiran tentang COVID dan ya kita tetap harus memberikan informasi tersebut kepada masyarakat gitu loh. Iya, Walaupun betul. ya secara apa ya situasi kadang-kadang kita jangan sampai lengah gitu. Masyarakat jangan sampai lengah dengan kondisi COVID. Yang kita berikan sebenarnya kan cuman ya apa ya? Sebatas Informasi angka lah. gitu kan, informasi data gitu ya Bang ya. Informasi. Tapi kan fungsinya itu sebenarnya agar masyarakat tetap waspada gitu. Nah, tantangan-tantangan itulah menanggapi isu miring, terus juga berita-berita yang memang kurang akurat. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita sebagai apa ya media yang media informasi bagi masyarakat. Nah, itu yang harus kita terus perbaiki ke depan. Berarti ibaratnya apa? Kaidah-kaidah jurnalistik gitu ya Bang ya, tetap dikedepankan. Betul. Ya, itu dia. Nah, kalau termasuk tadi yang tentang kalau sudah menginformasikan tentang COVID, dah tak ada COVID itu damin gitu kan. Muncullah komentar seperti itu. Nah, ya memang seperti itulah kondisinya di masyarakat gitu. Cuman kan kembali lagi kita jangan sampai lengah gitu. Kita jangan sampai masyarakat terlena, tetap waspada gitu kan. Ya walaupun cuman sekedar memberikan informasi untuk tetap menggunakan masker ya. Mau tidak mau kita harus menginformasikan itu gitu. Iya, betul. Oke. Ya, karena kembali lagi yang namanya virus kita nggak tahu gitu kan. Iya. Memang itulah gambarannya kalau di tempat kita gitu kan di Sumbar. Pandangan tentang COVID ini yang masih apa? Kalau dilihat dari postingan yang lain, misalkan postingan info Sumbar tentang hal lain gitu, rata-rata komennya mungkin hampir seirama gitu, seirama komennya. Tapi kalau sudah membahas tentang kasus COVID gitu kan, wah sudah ini seperti itulah. Ya seperti itu. Kalau boleh tahu Bang, kalau Info Sumbar ini sekarang kantornya di mana gitu? Kalau kita sekarang di perumahan Geraha Jala Utama, itu di Kelurahan Pisang, di belakangnya Semen Padang Hospital. Belakang SPH. Jadi kita berkantor di sana. Untuk saat ini kita berkantor di situ. Baik Bang, mungkin
itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya. Mengingat waktu juga. Mungkin karena di sini juga mau hampir-hampir ini mendekati waktu berbuka. Udah mau buka aja di Oh, sana. belum. Masih ada sekitar 1 jam setengah lagi, Bang. 1 jam setengah lagi. Ya, di sini masih jam 3 padahal. Oke, Bang. Pertama saya dari Podcast Yajo mengucapkan terima kasih ini atas waktu yang sudah Bang Fembi sempatkan di siang menjelang sore hari ini. Sama-sama, terima kasih juga. Dan juga semoga kota lama saya dengan Bang Fembi bisa menjadi informasi terbaru buat Dunsana Podcast Yajo. Karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Podcast Yajo ini adalah podcast yang edukatif, artinya memberikan pandangan baru terhadap para penonton dan pendengar. Kemudian dia juga podcast yang inspiratif sehingga bisa memberikan inspirasi yang baru terhadap Dunsana semuanya. Dan juga podcast ini adalah podcast yang informatif sehingga Dunsana semuanya bisa mendapatkan informasi yang terbaru. Baik Dunsana Podcast Yajo dimanapun berada, kita akan jumpa lagi nanti di Otalama selanjutnya dengan tamu insya Allah yang akan lebih menarik lagi dan juga tentunya memiliki sesuatu yang bisa kita ambil dan kita bisa pelajari. Terima kasih kepada Dunsana yang menonton. Jangan lupa di subscribe channel Podcast Yajo, dukung podcast lokal orang Piaman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.